Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di Rumah Sakit Dr. Adadi Cokro-Dipo Bandar Lampung yang beranggotakan Ines Meirinanda, Isnaini Nur Hasanah, Lia Safira, M. Iqbal Al-Habib Harahap, Malardo Monika Dona Melinsa, Maisinta Arlinda, Miranda Nomi, Muhammad Sarif Hidayat, Nadia Adila Sudrajat, Natasha Erniko Putri, dan Nevi Rahmawati. Aspek yang kami amati di Rumah Sakit Cokro-Dipo yaitu kesehatan air rumah sakit, saran dan bangunan ruang, penyehatan udara, pangan siap saji, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, pengandalan vektor, penyelenggaraan linen, dan manajemen kesehatan rumah sakit. Penyelenggaraan kesehatan air, distribusi air bersih RSUD Dr. Adadi Cokro-Dipo yaitu hasil yang kami amati untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya menggunakan sumber air tanah, yaitu sumur bor. Air yang berasal dari sumur bor akan melalui proses pemindahan dengan bantuan mesin pompa, lalu ditampung dalam reservoir. Tangki akan diisi secara otomatis sampai penuh. Sistem distribusi air bersih dilakukan secara tertutup melalui saluran perpipaan dengan menggunakan air keran. Kesehatan udara rumah sakit. Untuk kelembapan udara rumah sakit yaitu yang tidak memenuhi syarat ruangan umum. Dan untuk kebisingannya yang memenuhi syarat yaitu pada ruangan farmasi. Untuk pencahayaannya di ruangan yang kami amati itu belum memenuhi syarat. Penyehatan saran dan bangunan. Adanya toilet pengunjung, lantai rumah sakit, jendela rumah sakit, dinding rumah sakit, pintu rumah sakit, dan langit-langit rumah sakit. Untuk toilet pengunjungnya belum adanya toilet disabilitas. Penyehatan makanan dan minuman. Distribusi alur penyelenggaraan makanan, yaitu ada perancangan menu, pengadaan bahan makan, penerimaan dan penyimpanan, persiapan dan pengolahan, distribusi makanan, dan penyajian makanan, dan yang terakhir pelayanan makanan. Untuk pengenalan vektor binatang pembawa penyakit yang kami amati itu di bak mandi dan dapur. Setelah kami amati tidak adanya hewan pengganggu. Penanganan limbah domestik yang pertama ada timbulan, lalu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan internal, lalu TPS domestik, yang terakhir pengangkutan ke TPA. Penanganan limbah B3 yang pertama timbulan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan internal, TPS B3, lalu yang terakhir pengangkutan oleh pihak ketiga. Alur pengolahan IPAL yang pertama limbah, lalu bak ekualisasi, bak pemisah lemak, bak pengendap awal, biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, kolam indikator, bak disinfektan, lalu yang terakhir ada outlet. Pengamanan radiasi. Pengamanan radiasi di Rumah Sakit Dadi Cokro-Dipo sudah mempunyai izin Bapeten, sudah melakukan pemantauan kerja radiasi dan mempunyai peralatan proteksi diri. Penyelenggaraan linen. Yang pertama pengumpulan linen, lalu penerimaan serta pemilahan linen, lalu melakukan pencucian linen, pencucian secara terpisah antara linen infeksius dan non-infeksius, dan yang terakhir ada pengangkutan. Manajemen kesehatan lingkungan rumah sakit. Dokumen administrasi rumah sakit. Yang pertama, memiliki SOP atau pedoman IPAL dan linen. Yang kedua, memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi pemerintah atau peraturan perundang-undangan seperti UKL dan UPL. Yang ketiga, memiliki kerja di bidang kesehatan lingkungan. Yang keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit. Dan yang terakhir, membuat laporan rutin untuk diserahkan ke penunjang lingkungan dan ke direksi atau pimpinan rumah sakit. Peralatan Kesling. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adadi Cokro-Dipo hanya memiliki pH meter sebagai peralatan Kesling. Tenaga kesehatan lingkungan rumah sakit. Penanggung jawab kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Umum Dr. Adadi Cokro-Dipo telah memenuhi syarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.